Halo, nama aku Desi Ramadhani, kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Perkenalkan, namaku Arsya Rani Rahmadian, biasa dipanggil Arsya. Aku kuliah di Universitas Airlangga, ambil jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Revika Gayana, Agribisnis Universitas Diponegoro, mahasiswa tingkat akhir. Biasalah. Satu kata untuk IPK, angka. Kalau dengar kata IPK, itu berarti merupakan sebuah hasil. Kalau untuk target sih enggak yang matok banget ya, tapi yang penting tuh enggak turun gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri itu nggak ada ya target untuk IPK setiap semester. Kayak misalnya semester ini harus IPK segini, terus semester depan harus IPK segini, itu nggak ada. Tapi aku lebih kayak nargetin tiap matkul biar dapat nilai bisa maksimal gitu. Jadi usahain banget untuk tiap matkul tuh bisa dapat A. Tapi kalaupun nggak A ya berarti harus maksimal di matkul-matkul yang emang SKS itu banyak gitu, atau yang ada praktikumnya, karena itu bakal pengaruh banget ketika emang itu nilainya kurang, itu kayak langsung IPK itu langsung terjun bebas gitu. Sedangkan untuk naikin IPK tuh kayak butuh effort yang wow gitu. Jadi kayak aku lebih fokus ke matkul-matkul wajib dan juga ke matkul yang punya SKS banyak, karena itu bakal pengaruh banget. Kalau misalnya kurang bakal IPK terjun bebas, tapi kalau misalnya dapat nilai yang lumayan ya bisa lumayan membantu naiknya IPK gitu. Target dan cara menetapkannya. Target pastinya ada ya. Dan sebisa mungkin target IPK aku itu harus lebih bagus daripada sebelumnya. Dan caranya sendiri biasanya aku melihat dari jumlah SKS per mata kuliah. Karena di jurusan aku ada beberapa mata kuliah yang langsung 6 SKS. Jadi 6 SKS ini harus benar-benar dioptimalkan, harus benar-benar menjadi prioritas untuk mendapatkan nilai yang cukup bagus. Karena kalau 6 SKS mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, itu bakal ngaruh banget di IPK yang udah dibangun sebelumnya gitu. Jadi menurut aku IPK itu penting gak penting sih. IPK itu akan menjadi penting ketika kita gunakan IPK untuk memotivasi diri kita memperbaiki nilai sebelumnya dan menambah ilmu pengetahuan lagi, terus memaksimalkan usaha belajar kita agar mendapatkan IPK yang lebih baik lagi. Lalu IPK akan menjadi gak penting ketika IPK yang kita dapatkan ternyata gak sesuai sama ilmu yang kita miliki gitu. Karena zaman sekarang kan banyak tuh ya IPK-nya pada bagus tapi kalau dikasih pertanyaan kagak bisa jawab, kayak gitu-gitu. Kan banyak sekarang menghalalkan cara biar IPK-nya bagus. IPK, Indeks Perjuangan Kuliah. Enggak ya. Jadi yang benar itu IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif. Nah, kalau misalnya ditanya penting gak sih IPK itu? Ya jawabannya itu sebenarnya relatif ya. Tapi kalau dari aku sendiri, menurut sudut pandangku, IPK itu penting. Kenapa? Karena kalau bisa diibaratin nih atau diumpamain, jadi karir itu diibaratin adalah gerbang, sedangkan IPK itu diibaratin adalah suatu kunci. Nah, untuk ngebuka gerbang itu dibutuhkan suatu kunci. Kayak walaupun sebenarnya kunci itu nggak hanya IPK aja ya, ada kunci-kunci lainnya atau faktor-faktor lainnya. Itu tuh yang bisa ngebuka gerbang itu, gerbang karir atau kesuksesan-kesuksesan lainnya gitu. Tapi IPK tuh bisa menjadi salah satu kunci untuk ngebuka gerbang itu gitu. Jadi kayak IPK tuh sebenarnya adalah tahap awal gitu ya, kayak gerbang awal untuk menuju karir atau kesuksesan itu. Kalau misalnya ada yang bilang IPK nggak penting, kayak ya jangan dijadikan suatu alasan juga untuk nggak memperjuangkan IPK gitu. Karena banyak juga nih sekarang pekerjaan-pekerjaan atau instansi atau beasiswa-beasiswa yang membuka lowongan dengan persyaratan IPK tuh 3. Jadi kayak ya penting juga gitu. Terus selain itu kayak menurut aku sendiri IPK itu kayak adalah bungkusan terluar dari diri kita sendiri. Kenapa kayak gitu? Jadi kayak misalnya ada 2 pilihan nih. Yang pertama itu suatu bungkusnya itu dari kresek, terus plastik gitu ya. Nah yang kedua itu dari dus, terus
kasih kertas kado dan juga pakai pita. Nah pasti orang dominan akan memilih yang rapi ini nih, yang bungkus pakai kertas kado pakai pita. Kenapa? Karena ya walaupun isinya sama nih ya, tapi kan orang lebih melihat secara dari luarnya dulu. Nah berdasarkan aku sharing dengan teman-teman HRD juga, dengan senior-senior, nah walaupun IPK itu nggak jadi indikator atau penentuan ya satu-satunya, tapi kalau misalnya ada kandidat dengan penilaiannya sama, ya IPK tuh menjadi salah satu penentunya gitu. Jadi kayak penting gitu IPK, jangan nyampe kita mikir kayak ngapain juga IPK, karena kan itu menandakan juga kayak perjuangan kita selama 4 tahun kuliah atau beberapa tahun terakhir kuliah gitu kan. Jadi kayak ya harus diperjuangkan juga. Jadi IPK itu kayak gerbang awal yang mengantarkan kita menuju tahap-tahap berikutnya. Nah selanjutnya kayak skill, pengalaman, kredibilitas, dan lain-lain itu yang menentukan gitu. Nah kayak percuma juga nih IPK tinggi, tapi pas kayak udah kerja atau berkarir ternyata zonk gitu, nggak bisa apa-apa, ya itu kan percuma juga. Jadi kayak harus imbang antara IPK bagus pas masuk, terus habis itu juga harus kita tunjukkan dengan kinerja kita gitu. Jadi kayak harus imbang antara keduanya. Dan juga menurut aku kayak IPK itu walaupun nggak segalanya, tapi at least kita bisa ya membahagiakan kedua orang tua. Terus juga kita bisa menunjukkan kalau misalnya diri kita itu ya berjuang selama beberapa tahun terakhir kuliah itu. Kalau menurut aku pribadi IPK itu penting karena yang seperti yang aku bilang tadi, IPK itu merupakan hasil dari kita selama perkuliahan, itu kita sudah maksimalkah dengan belajarnya kita atau ngerjain tugasnya kita, baik presentasi atau kelompok atau ujian-ujiannya, itu kan hasilnya dari situ. Jadi kita tahu ukuran kita itu diri kita tuh udah maksimal apa belum. Dan juga menurut aku pentingnya tuh karena di dunia kerja tuh IPK tuh dilihat gitu. Kalau untuk mencapai IPK yang kita idam-idamkan gitu, ya pasti ada lah ya kendalanya, banyak malah. Nah, tapi kalau dari aku sendiri, ya pertama itu ada dari segi waktu, terus kegiatan, dan juga dari diri sendiri pastinya. Nah, kalau misalnya waktu ini, ya pasti harus gimana cara kita bisa memanage waktu dengan baik, karena ya biasa lah ya, tipe-tipe deadlineer tuh pengennya kayak misal belajar pas sudah mepet ujian, terus pengen ngerjain tugas pas sudah mepet sama deadline pengumpulannya. Jadi kayak ya karena tipe deadlineer itu menjadi salah satu kendala gitu loh. Kalau misalnya kita emang mau dapat IPK yang tinggi gitu atau yang kita idam-idamkan, at least ya kita ada persiapan. Nah jadi kayak itu sih, lebih ke waktu. Terus juga ada kegiatan lainnya kayak organisasi, volunteering, terus habis itu juga kayak freelance dan lain-lain. Nah itu kan juga berarti harus membagi waktu juga dengan baik, karena seenggaknya aku pengen bukan hanya IPK-nya sesuai yang aku targetin, tapi juga ada pengalaman yang lain. Jadi ya harus membagi antara kegiatan-kegiatan tersebut. Terus untuk diri sendiri, nah diri sendiri nih salah satu kendala juga. Pasti kan namanya kita bisa lagi capek atau apa, itu kayak aduh pengen rebahan, pengen ini, lagi belajar kayak aduh pasti banyak aduhnya. Nah itu sih, lebih gimana caranya lebih merangkul diri sendiri biar bisa berjuang untuk meraih IPK itu. Kalau untuk kendala sih di semester 3 ini kan mulai pandemi, jadi tuh ngerasa kelimpungan gitu sama semua kayak kelas online atau tugasnya juga. Aku nggak tahu ya perbedaannya tuh spesifiknya tuh gimana, cuman nggak aku doang gitu yang ngerasain kalau semester 3 mulai semester yang harus karantina itu, teman-teman tuh juga ngerasa kalau IPK itu jadi turun gitu. Jadi kedepannya harus lebih maksimal lagi sih. Kendala lebih ke gini sih, kalian pernah nggak ketika kalian itu udah maksimal di mata kuliah A, kayak datang tepat waktu, ngerjain tugas sesuai deadline, terus aktif di kelas dan lain-lain, tapi ternyata nilai kalian tuh sama aja kayak anak yang datang telat, duduk belakang, diem, terus tidur. Jadi kayak what? Pernah nggak sih kayak gitu? Tapi kayak ya udahlah ya, mungkin usaha aku buat di mata kuliah itu kurang, jadi introspeksi diri aja sendiri gitu.
Kalau untuk ditanya tips dan trik biar IPK optimal itu, kalau menurut aku ya kayaknya lebih harus maksimalin di tugas ya, karena itu ngefek banget. Jadi kalau tugas-tugas tuh harus maksimal ngerjainnya, jangan yang kayak yang penting selesai tuh jangan, karena ya nanti dosennya nilainya juga seadanya aja gitu. Kalau bisa dimaksimalin di tugas, dan juga di ujian yang pasti ya. Kalau ujian pokoknya kalau tugas jangan diremehin, kalau menurut aku sih gitu. Nah, untuk tipsnya ya, jadi tipsnya itu ada di bawah ini nih. Ada nggak tuh? Jadi kalau dari aku, tipsnya itu gaspol remblong di semester awal. Kenapa? Karena kayak ya di semester awal itu kayak masih basic lah untuk matkul-matkulnya. Terus nggak sehektik atau sepuyang semester-semester berikutnya atau semester akhir. Jadi kayak masih ada peluang besar untuk dapet IPK yang maksimal. Jadi tuh kayak dia maksimalin gitu kesempatan itu, karena semester-semester berikutnya ya makin meningkat gitu lah untuk matkulnya, pasti ya lebih mantep lagi, lebih jos lagi. Jadi semester awal kalau bisa dapat IPK yang maksimal. Terus yang kedua itu harus tahu nih persentase penilaian, kayak misalnya absensi itu berapa, kuis itu berapa, ujian itu berapa. Nah, jadi yang untuk persentasenya tinggi, nah itu dimaksimalin. Kayak misalnya absensi tinggi, ya berarti kalau bisa jangan absen, apalagi TA, astagfirullah. Jadi ya harus tahu persentase penilaiannya biar kita bisa memaksimalkan penilaian itu. Terus yang ketiga, kenali dosen. Nah, kayak kan dosen beda-beda tipenya, kita harus memahami nih dosen kayak maunya kayak gimana. Kayak misalnya ada tipe dosen yang suka kita menjelaskan gak textbook, ya berarti ketika kita ujian jangan textbook, ntar dikira nyontek gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang sukanya textbook, ya segimana mungkin kita mirip dengan textbook itu. Jadi kayak harus tahu sih, kalau misalnya dosennya suka mahasiswa yang aktif, ya kita berusaha untuk aktif untuk mendapatkan penilaian yang lebih gitu. Terus yang terakhir adalah berdoa, karena ada hal-hal lain yang di luar kendali kita. Mantap. Tips dan trik dapat IPK optimal: bikin target tiap semester, kembalikan lagi niat awal kita kuliah itu untuk apa. Jangan pernah meremehkan dosen, walaupun dosen kita itu baik banget kayak Ibu Peri. Jangan pernah meremehkan mata kuliah yang diajarkan, walaupun menurut kalian itu materinya nggak terlalu penting. Jangan pernah malu untuk bertanya kepada teman dan juga dosen kita, dan meminta mereka untuk menjelaskan kembali materi yang sekiranya kita itu belum paham atau susah untuk dipahami. Dan poin terpenting, jangan pernah ngerasa kita itu sudah pandai. Jadi kita itu harus haus terus akan ilmu. Jadi intinya bukan hanya IPK yang kita kejar, tapi juga ilmu pengetahuan. Pesanku, sedia payung sebelum hujan. Perjuangkan IPK sebelum menyesal. Cakep. Tapi buat temen-temen yang emang misalnya ngerasa IPK-nya di luar ekspektasi nih atau di luar target, jangan sedih, jangan galau. Nggak apa-apa, karena kalau misalnya emang selama masih ada kesempatan nih, misalnya masih semester awal atau semester menengah, ya diperjuangin, masih ada waktu gitu. Yuk diperjuangin yuk, karena ya kalau bisa dimaksimalin gitu, biar bisa sesuai target. Tapi kalau emang udah mendekati kelulusan atau emang udah nggak bisa, ya berarti harus mencari kunci-kunci lainnya untuk membuka gerbang karir atau kesuksesan itu gitu. Jadi ya masih ada kunci-kunci lainnya kok, bisa kok, tetap bisa. Berarti harus maksimalin dari segi skill atau mungkin kemampuan, atau mungkin relasi, terus atau mungkin pengalaman. Jadi masih ada kunci-kunci lainnya, jangan menyerah gitu. Bukan berarti akhir dari segalanya. Untuk teman-teman tetap semangat untuk memperjuangkan IPK dan juga untuk memperbaiki diri.